Assalamualaikum teman-teman, kembali di Reconnect. Jadi Reconnect adalah segmen dari channel YouTube Masjid Muhammad Al-Fatih yang menghubungkan kita secara tidak langsung dengan Allah agar kita selalu terkoneksi dengan Allah. Maka dikemas dengan cara yang epik dengan podcast ini. Dan alhamdulillah di podcast kali ini kita dibersamai oleh Ustazah Tika Faiza sebagai seorang psikolog. Hari ini kita akan membahas coping dengan quarter life crisis di era media sosial ya Ustazah. Ya, jadi yang pertanyaan pertama itu yang paling umum dulu Us. Apa itu quarter life crisis ya Us? Baik teman-teman sekalian, istilah quarter life crisis sebenarnya dulunya tuh istilahnya nggak gitu bunyinya ya. Dulu bunyinya namanya emerging adulthood ya, yang kemudian pada perkembangan waktu lebih dikenal dengan quarter life crisis. Namanya aja quarter gitu ya, yang kemudian ditutup dengan kata crisis. Ini menunjukkan proses di mana kejiwaan seseorang itu mengalami krisis di sekitar usia 20-30 tahun. Krisis apa ini? Bisa banyak hal. Krisis identitas, krisis kebingungan, dia juga bisa mengalami overthinking gitu ya, terkait masa depannya yang kemudian belum terlihat jelas nih. Gitu ya, ini mau jadi apa, ke arah mana, kerja apa. Yang kemudian inti utama dari krisis ini adalah seseorang mengalami kebingungan atas perjalanan usia di sekitar 20-30 tahun karena belum ada kejelasan bagaimana dia akan menjalani kehidupannya. Intinya begitu. Lalu apakah ada tanda-tanda yang bisa kita kenali dengan mudah bahwa oh ini aku sudah masuk di quarter life crisis ini? Iya, sebenarnya kalau tanda spesifik ada ya yang bisa dikenali gitu. Cuman sebenarnya gini, quarter life crisis itu pada umumnya memang terjadi pada orang-orang gitu ya. Cuman levelnya ada yang sekilas lalu, tapi ada levelnya yang sangat berat. Kalau yang sekilas lalu ya, misalkan seseorang yang perpindahan transisi nih dari SMA ke kuliah kan kadang bingung ya, mau kuliah di mana nih gitu ya, atau mau kerja, mau nikah gitu ya, atau mau gimana gitu ya. Nah ada orang yang sekilas lalu gitu ya, bingung terhadap the next step dari fase kehidupannya itu ke arah mana. Nah jadi memang penanda paling umumnya adalah bingung. Tapi kebingungan ini ada yang standar, tapi ada yang kebingungannya sampai mengundang overthinking yang kemudian memperparah quarter life crisis ini. Gitu. Pertama bingung, ada yang bingung sekilas lalu, artinya ya bingungnya sesaat aja, setelah itu jelas. Ada orang yang quarter life crisis ini tuh bingungnya berkepanjangan. Gitu ya. Jadi perpindahan transisi dari remaja menuju dewasa awal, dari selesai SMA nih misalkan terus ke kuliah, atau dari kuliah menuju fase berikutnya kayak mau nikah atau S2 atau bekerja atau apa gitu. Kalau kebingungan ini tidak segera mendapatkan solusinya, nah ini yang kemungkinan berpotensi mengundang beberapa gejala psikologis yang lain. Semisal jadi mudah tertekan saat melihat pencapaian orang. Ya lihat temennya nih, misalkan sudah dapat pekerjaan duluan, dia belum. Tanda yang muncul dalam dirinya adalah dia jadi merasa tertekan. Wah, kok saya belum ya? Kok yang sana sudah? Ketertekanan ini bisa berdampak lebih serius pada perasaan apa? Kalau bahasa psikologisnya namanya self esteem, perasaan kemampuannya. Ya, saya ini mampu nggak sih untuk mencapai hidup yang bahagia gitu ya. Termasuk juga berpengaruh pada self confidence atau rasa percaya diri gitu ya, kayak wah jiper ya orang sekarang gitu ya. Kok agak ngeri nih gitu ya, teman-temannya udah gini kok saya belum gitu ya, jangan-jangan saya ini tidak mampu. Yang kemudian nanti muara dari kebingungan yang tidak teratasi, akhirnya seseorang merasa apa istilahnya tertekan gitu ya, terus kemudian dia merasa sebenarnya saya mampu apa enggak, nanti ujung-ujungnya jadi overthinking. Overthinking pada banyak hal, yang kemudian overthinking itu nggak sesuai dengan kondisi dia. Sebenarnya dia tuh mampu, cuman dia keseret pada palung yang sangat jauh, kayak kita main di pantai nih. Awalnya cuma di pinggir pantai kan aman-aman aja kan, tapi kalau udah keseret jauh, apalagi sampai masuk ke palung pantai, dalam hal ini masuk kepada palung overthinking, dia sudah jauh sekali terseret dari kondisi aslinya. Nah ini yang akan memperparah kondisi quarter life crisis gitu ya, dengan tanda-tanda dimulai dari bingung. Kalau bingung sekilas selalu dapat solusi, insya Allah sudah akan mudah untuk menemukan jalan hidup. Kalau bingung yang dapat solusi membuat seseorang tertekan,
ketertekanan bisa berpengaruh pada perasaan gimana dia, saya ini bisa nggak sih sebenarnya gitu ya. Terus keempat, berpengaruh pada rasa percaya dirinya. Terus nanti masuk kepada overthinking. Nah, overthinking ini hanya salah satu anak dari negative thinking. Jadi yang bisa punya anak nggak cuma manusia. Pikiran juga. Iya, pikiran juga punya anak. Nah, salah satu anaknya negative atau negative thinking adalah si overthinking ini. Semuanya dibikin jadi mencemaskan gitu ya. Nah, kalau beberapa gejala ini ada dalam diri seseorang, gitu ya, maka perlu mewaspadai gitu ya, untuk segera minimal sadar gitu ya, kalau kayaknya ini mulai ada tanda quarter life crisis yang agak serius nih. Saya nggak cuma bingung, tapi saya udah mulai kena gejala-gejala psikologis yang lain. Tapi yang namanya bergejala tidak selalu itu menunjukkan gangguan kesehatan mental gitu ya. Jadi kalau kita merasa ada suatu gejala tertentu, kita nggak boleh bilang wah kayaknya saya kena gangguan mental. Penggunaan kata gangguan dalam obrolan klinis itu sangat hati-hati. Gangguan itu hanya boleh ditegakkan oleh profesional, dalam hal ini psikiater atau psikolog. Kalau ada gejala cukup disebut gejala aja, tapi tidak perlu menyebut wah kayaknya saya kena depresi, nggak perlu kayak gitu, makin overthinking lagi. Ya, cukup menyebutkan kayaknya saya ada gejala-gejala yang mulai tidak nyaman ini gitu ya. Masalah bergangguan apa tidak memang perlu dikonsultasikan. Berarti itu untuk menghindari agar kita tidak self diagnose, berarti setelah merasakan gejala itu kita harus konsultasi ke ahlinya seperti itu. Bagusnya sih gitu. Yeah. Cuman kalau lah tidak ingin langsung ke psikolog atau psikiater, ngobrol sama temen untuk sharing keadaan itu menjadi salah satu supporting system yang menarik. Ya, kecuali kalau temennya sama-sama overthinking ya, nanti overthinkingnya jadi double gitu ya. Memang paling bagus bertanya ke psikolog gitu ya, karena ke psikolog itu tidak perlu menunggu kondisi darurat ya. Misalkan sudah dalam keadaan hilang akalnya, kalau orang menyebutnya dalam kondisi mohon maaf gitu ya, gila gitu, tidak perlu menunggu seperti itu. Kita berada dalam kebingungan tertentu kan boleh ke psikolog gitu ya. Stigma negatif ke psikolog itu adalah orang-orang yang bergangguan mental, ini perlu pelan-pelan kita minimalisir gitu ya. Kalau di Jogja bahkan mau pergi haji aja ke psikolog gitu ya. Iya, untuk menyiapkan mentalnya. Mau nikah, mas-mas ini gitu ya, kalau udah menikah gitu ya. Siapa yang belum menikah? Iya. Sudah semua. Ya. Kalau di Jogja ya salah satu asesmen yang penting bagi pernikahan itu ke psikolog juga, sehingga persepsi bahwa ke psikolog itu adalah orang yang bergangguan itu tidak benar gitu ya. Sekedar pengen ngobrol, pengen tahu saya kenapa, boleh sekali ke psikolog atau ke psikiater. Lalu apa saja nih faktor yang menjadi pemicu bahwa ini bisa menyebabkan di quarter life crisis ini? Faktor internal atau eksternal? Kenapakah seseorang bisa terkena quarter life crisis? Tentu betul ya, faktornya bisa internal, bisa eksternal. Tapi begini, kalaulah karena ini podcastnya dari masjid ya, salah satu sudut pandang yang bisa kita pahami lewat Al-Quran misalnya gitu ya. Kalau teman-teman pernah dengar surat Anas, hafal ya surat Anas ya? Hafalah? Insya Allah juga hafal. Sesuatu yang kemudian mengancam kondisi kita, artinya ada hal-hal eksternal yang membahayakan, tidak akan seberbahaya itu kalau jiwa kita siap. Makanya di surat Anas itu kita berlindung dengan nama Allah itu sampai 3 kali, karena keburukan yang muncul itu menjadi sesuatu yang sangat destruktif, sampai tamengnya itu 3. Nah itu di surat Anas itu kita berlindung dengan 3 namanya Allah untuk satu keburukan tapi sangat destruktif. Keburukannya apa? Yang datang dari internal. Yang datang dari internal itu apa? Kemampuan manajemen diri yang mungkin kurang baik, kebiasaan berpikir negatif, procrastination gitu ya, temenan sama orang-orang yang toksik sampai kemudian kita mendapatkan sisi toksik, sampai kita melabeli diri kita adalah orang yang kemudian tidak baik dan seterusnya. Apa-apa yang datang dari dalam diri kita ternyata itu sangat signifikan mempengaruhi cara kita memandang hidup. Jadi faktor yang sangat mempengaruhi quarter life crisis kalau kemudian dipadukan dengan sudut pandang bagaimana Quran menceritakan bahaya-bahaya internal dan eksternal, yang datang dari internal itu ketika jiwanya tidak siap, wah itu luar biasa sekali pengaruhnya gitu ya. Kalau yang datang dari eksternal gimana? Juga sama bahayanya ya kalau jiwanya tidak siap. Misal quarter life crisis sangat mudah sekali terpicu kalau lihat media sosial. Iya nggak? Iya. Apalagi di media sosial, ada nggak di media sosial itu orang ngeposting yang negatif-negatif? Jarang. Pasti yang diposting apanya?
yang happy Selain happy, perfect life. iya Seperti hidup tuh gak ada cacatnya gitu ya. Ya mesti gak enak-enak gitu ya, kelulusannya pas dia keterima kerja di tempat yang profitnya besar, yang kayak gitu aja iya gitu ya. Sehingga orang-orang yang kemudian berada di fase quarter life crisis, jiwanya tidak siap, ditambah paparan media sosial, nah ini duet maut. Ya, duet maut untuk memperparah kondisi quarter life crisis, karena dia hanya melihat seseorang dari apa istilahnya, kesempurnaan. Nah, padahal yang ngeposting di media sosial sesuatu yang sempurna, apakah dia tidak punya masalah hidup? Punya banget, cuman itu nggak diposting gitu kan. Cuman orang lain yang lihat, wah ini keren ya, sudah pencapaiannya begini, sudah bekerja begini, sudah begini, sudah begini, sudah punya anak, sudah punya rumah sendiri, wah saya lulus nggak tahu harus kemana gitu kan. Jadinya senjang banget ya, dia nggak tahu aja orang yang ngeposting kehidupan yang sempurna ini belakangnya berapa dia punya utang misal gitu ya, berapa dia punya masalah di internal keluarga, cuman nggak diposting aja gitu. Jadi ketika jiwa yang tidak siap bertemu dengan kondisi eksternal yang sekarang luar biasa, permainan di media sosial, nah itu jadi duet maut gitu ya. Selain media sosial, hal eksternal yang lain, hilangnya dukungan dari circle terdekat. Misal dari keluarga sendiri banyak menanyakan, kapan nih kerja gitu ya, kapan berapa digit misalnya, kapan gaji 2 digit gitu ya. Apalagi sandwich generation yang kemudian dituntut untuk berbagi kemana-mana ya, dari hasil pendapatannya dia kemana-mana gitu, sehingga eksternal ini kayak semacam memojokkan dia, jiwanya nggak siap. Nah ini namanya duet maut gitu ya. Untuk membuat seseorang sangat mungkin mengalami quarter life crisis. Terus untuk media sosial nih mempengaruhi persepsi diri dan pencapaian seseorang di usia 20-an. Seperti contoh di genzdairy.com, quarter life crisis makin parah karena media sosial. Begini cara menghadapinya itu bagaimana ya, Us? Ya, begini teman-teman. Kalau lah dibilang ya, seperti berita ini quarter life crisis makin parah dengan media sosial, pada sebagian orang itu memang berlaku. Ketika yang tadi kita bahas di awal ya, kondisi internalnya tidak siap untuk menghadapi berbagai serangan di media sosial. Apalagi sekarang banjir informasi itu luar biasa sekali ya. Selain orang ngeposting, ada banyak sekali informasi dan sebagainya. Kalau jiwa seseorang tidak siap, bermedia sosial itu memang akan jadi trigger tersendiri untuk memperparah kebingungan dirinya. Iya kan? Jadi makin bingung gitu, kayak waduh, lihat yang sana sukses karena bekerja di perusahaan, yang sini sukses karena wirausaha, yang sini sukses karena jadi pegawai, yang sini sukses, terus dia bingung, lah saya mau ngikutin yang mana ya gitu ya. Makin bingung kan? Gitu, karena dia melihat profiling orang-orang di media sosial yang mungkin sangat perfect kelihatannya, terus gitu ya, terus dia mempersepsi, lah terus saya yang mana gitu ya, apakah ini cocok buat saya, cocok buat saya, cocok buat saya. Kalau kemudian dia melihat orang lain terus memicu semangat, itu masih ada baiknya. Tapi kalau enggak, sistem kognisinya dia membaca informasi itu malah justru dia maknai sebagai trigger frustasi. Nah, secara cara bekerjanya otak, sesuatu yang kita anggap sebagai sumber frustasi kayak, wah, dia media sosial terus nih, terus dia buka, oh temennya udah kerja di sana, perusahaan, udah jadi pegawai kantor besar, ada ini, terus kemudian sistem berpikirnya tuh menganggap, wah ini bikin saya frustasi gitu ya, tapi dia tidak bisa menyetop untuk media sosial, tetap aja udah tahu bikin dia pusing, tetap aja ditonton gitu ya. Nah, terjadi apa? Dampak pada dirinya sendiri, apa bahasanya ya, semacam produksi hormon stres itu naik. Kalau hormon stresnya naik, itu akan memperparah kondisi di dalam tubuhnya sendiri. Hormon kortisol naik, adrenalin naik, noradrenalin naik. Nah, itu luar biasa. Sampai nanti dampaknya sangat mungkin mengarah ke gejala depresi. Kenapa bisa begitu? Ketika kortisol naik gitu ya, teman-teman sekalian, itu membuat hormon bahagia semacam serotonin, oksitosin itu turun. Begitu hormon stres naik, hormon bahagianya sangat mungkin turun. Nah, ini kalau berlangsung dalam jarak sekian waktu, itu geret seseorang, narik seseorang, sangat mungkin masuk kepada gejala depresi. Jadi bukan cuma quarter life crisis, tapi sampai masuk kepada suatu gangguan tertentu, itu menjadi mungkin gitu. Tapi teman-teman tidak perlu self diagnose ya, wah ini kayaknya saya akan quarter life crisis, jangan-jangan depresi. Tidak perlu self diagnose. Bagaimana cara kita menyikapi dengan media sosial yang terus berkembang itu dengan kita yang masih
ini kayaknya seperti quarter life crisisku nih gitu. Iya. Adakah tips untuk bermedia sosial yang agar tidak menjadi bumerang atau menjadikan kita semakin down seperti itu, Mas? Betul. Memang semua hal itu harus ada kemampuan handlingnya, atau kalau bahasa psikologi namanya coping strategy. Ya, termasuk seseorang yang masuk di usia quarter life crisis ya, kalau di teorinya itu sekitar 20 sampai 30 tahun. Nah, kalau teman-teman menyadari berada di usia seperti ini, ataukah sebelum 20 atau setelah 20 tapi masih banyak merasakan kebingungan dan kayak tertekan gitu ya, saya ini hidupnya harus dibawa kemana sih? Kalaulah masih merasa seperti itu, langkah paling awal sebelum bicara tentang menghadapi media sosial, pertama kita kenali dulu kalau kemungkinan kita berada pada fase krisis dengan diri kita sendiri. Bingung dengan identitas kita, bingung dengan orientasi hidup. Bahkan seorang muslim juga bisa kebingungan gitu ya tentang sebenarnya hidupnya itu buat apa. Nah itu dia juga bisa mengalami itu. Walaupun kalau kita belajar perjalanan sejarah Islam gitu ya, ada sahabat-sahabat Nabi itu yang sebelum 20 tahun dia sudah jadi panglima. Jadi quarter life crisis itu sangat jauh dari isu kehidupan mereka. Kenapa? Karena pembentukan identitasnya kuat sekali sebagai seorang muslim yang seperti ini. Jadi tidak banyak mengalami krisis gitu ya. Ada krisis-krisis kebingungan tapi bukan tentang identitas. Nah, kalaulah sampai mengalami krisis-krisis tersebut, pertama sadari, kedua terima. Oke, berarti saya sedang masuk di fase ini. Semakin kita menolak, maka akan semakin susah untuk diperbaiki. Ya, denial, kemudian ignorance, kayak enggak kok saya baik-baik saja. Semakin kita berbohong dengan diri kita sendiri, nolongnya susah. Kenapa? Karena kita pakai topeng terus. Jadi kalau mau make up suatu wajah, kalau pakai topeng, make upnya gimana? Yang di make up topengnya atau wajahnya? Kan otomatis topengnya. Dan itu nggak mengubah apapun pada wajah asli. Jadi topengnya copot dulu, akui saja. Kita lagi bingung, kita lagi tertekan. Karena fase seperti itu, kalaulah tepat ditangani, nggak akan berlangsung lama. Diakui, dikenali, diakui, diterima, baru kita lihat sumber quarter life crisisnya dari mana. Oh, ternyata belakangan generasi zaman sekarang misalkan begitu ya, secara behavioristik perilakunya itu banyak banget bermedia sosial. Ya, bahkan baru selesai sholat ya, assalamualaikum langsung saut HP gitu ya. Belum bisa dikira apapun, HP-nya langsung dilihat. Mau ngapain ini, cuma mau lihat notifikasi, cuma mau lihat ada update apa di IG, padahal tadi sebelum sholat udah lihat. Gitu ya, tapi ada mekanisme di mana kecanduan yang membuat seseorang itu secara otomatis itu kayak HP itu nggak bisa dilepasin dari tangannya. Nah, maka seseorang perlu menyadari quarter life crisis ini salah satu sumber besarnya apa. Kalau zaman sekarang berdasarkan beberapa penelitian memang sangat betul sekali. Salah satu sumber primer pembuat seseorang makin parah quarter life crisisnya itu adalah media sosial. Terus bagaimana nih bermedia sosial yang sehat gitu ya? Perlu sangat dipahami bahwa media sosial itu sebenarnya boleh-boleh aja karena dia seperti mata pisau ya. Iya nggak? Kalau dipakai dengan benar dia akan memberi manfaat. Kalau dipakai dengan cara yang salah tentu dia akan merugikan. Betul sekali. Nah, maka memahami bahwa media sosial itu seperti mata pisau, kita sadar dulu, oh iya, media sosial ini membuat hidup saya semakin parah atau semakin baik. Itu manajemen paling awal adalah awareness namanya, sadar gitu ya, mindful, bukan mindfulness ya. Mindful itu kondisi kita sadar, oh iya, ini tuh media sosial bisa memperbaiki hidup saya, bisa memperburuk hidup saya sebagai suatu sarana maksudnya ya. Nah, kalaulah selama ini ternyata coba diingat-ingat gitu ya, tiap kali nonton IG, scroll hidup orang atau scroll berita gitu ya, kok saya makin cemas ya. Oh, berarti saya mulai selain awareness, kedua mulai memanajemen interaksi dengan media sosial. Manajemen interaksi itu modelnya seperti apa? Bisa dalam bentuk mengurangi ya, mengurangi bermedia sosial, terutama kepoin hidupnya orang. Kalaupun mau kepo hidup orang, kepolah dengan ilmu yang cukup. Senjata perangnya itu harus ada gitu, kayak wah orang ini kok kayaknya hidupnya bagus terus ya. Kalau ilmunya cukup, dia akan bilang sebagus-bagusnya hidup orang, nggak pernah ada orang hidup tanpa ujian. Dia pasti punya ujian kok. Itu akan membuat kita lebih sehat mental. Tapi kalau senjata perang kita nggak siap, yang ada di media sosial telan mentah-mentah. Wah ini bahagia, kok aku kayak gini gitu ya. Nah itu bikin dia, artinya dia nggak siap berseluncur di media sosial tanpa bekal yang cukup.
gitu. Maka manajemen interaksi ini bisa dalam wujud mengurangi gitu ya. Mengurangi pun harus konsisten. Gitu ya. Ada orang yang pengen mengurangi sehari berhasil sih mengurangi, besok karena saking rindunya kan wah malah bablas gitu ya. Itu juga bisa gitu. Wah hari ini aku media sosialnya cuman pas bangun tidur gitu ya, terus nanti sepanjang waktu sebisa mungkin kalau nggak butuh nggak usah lihat. Oke, hari pertama bisa, hari kedua nah perlu ada komitmen terhadap proses memanajemen interaksi ini. Kalau komitmennya nggak ada ya udah cuman komitmen kosong ya, pengen berubah tapi nggak ada hasil nyatanya gitu. Jadi ada manajemen pengurangan yang diikuti dengan komitmen. Terus poin keduanya, lengkapi senjata saat kita pengen bermedia sosial. Paling minimal apa sadarlah setiap orang tuh punya ujian hidup. Jadi kalau melihat orang lain tuh nggak yang cuman wah keren ya gitu doang, enggak, tapi juga sambil menyadari sepaket gak ada orang yang hidupnya tuh enak doang gitu ya. Dunia ini kan kayak kopi ya, ada gula, ada pahitnya, kopinya gitu ya. Jadi ada manisnya ya, ada nggak enaknya. Ini nggak mungkin hidupnya orang tuh cuma gula doang gitu ya, nanti disemutin gitu ya. Ya pasti ada sisi-sisi pahit gitu ya. Jadi ilmu yang cukup bermedia sosial itu akan membantu kita untuk tidak mudah menelan mentah-mentah apa yang kita lihat, termasuk berita-berita seperti ini gitu ya. Itu kalau di manajemen dengan baik bisa kita aplikasikan kok gitu ya. Caranya gimana sih bermedia sosial gitu ya, dikurangi, terus punya senjata yang cukup agar pikiran kita nggak mudah overthinking. Terus ketiga, melakukan proses selection terhadap apa yang kita tonton, menyeleksi gitu ya. Kalau teman-teman lihat yang di reels, diikutin aja reelsnya, jalan ke sini ikut ke sini ke sini, kita nggak ada proses seleksi apapun, padahal kita adalah apa yang kita lihat. Ya kan? Begitu kita mengizinkan apapun kita lihat, ya udah selamat untuk menjadi korban dari apa yang kita lihat. Ya kalau kebetulan reels yang lewat reelsnya Ustadz Irfan Rizky gitu ya, masih bagus-bagus. Ya kalau enggak gitu ya, hal-hal yang memicu quarter life crisis ya makin parah. Maka proses selection itu menjadi sangat penting. Saya boleh nonton apa aja sih gitu ya. Kalau teman-teman sudah di usia 20-30 tahun, berpikir mandiri untuk keputusan itu menjadi salah satu hal yang dibutuhkan gitu ya. Oh kayaknya saya perlu menyeleksi ya. Kalau listnya cuman saya nggak boleh sekedar scroll, tapi saya hanya akan melihat akun-akun tertentu gitu ya. Proses seleksi itulah yang kemudian akan mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita merasa, cara kita berpersepsi, karena kita adalah apa yang kita lihat. Lalu untuk presentase kalau yang dari Detik Health ini adalah perempuan lebih rentan mengalami quarter life crisis. Apakah presentase akhwat itu lebih mudah dibandingkan ikhwan untuk terkena atau sama saja? Kalau lah dibilang perempuan itu lebih mudah, karena perempuan lebih banyak terlibat pada penggunaan emosi dibandingkan laki-laki. Nah itu mungkin saja perempuan lebih banyak gitu ya. Kenapa? Karena perempuan lebih banyak dominan merasakan sesuatu itu lebih dalam penghayatannya, ya kan, dibandingkan lelaki yang mungkin secara struktur otak tuh banyak hal yang tidak harus dipikirin semua gitu ya. Kan kayak oh yaudah sih nggak apa, dia hidupnya bahagia, ya udah gitu doang. Tapi kalau perempuan kan enggak, kadang-kala dihayati sampai ke bawah mimpi gitu ya. Nah itu yang memungkinkan seseorang, karena penggunaan emosi yang terlalu dalam tapi tidak pada tempatnya itu memang memperparah situasi. Dan yang memungkinkan penggunaan emosi terlalu dalam tapi tidak pada tempatnya memang salah satunya rawan terjadi pada perempuan. Walaupun ini tidak bisa digeneralisir, semua perempuan seperti itu tentu tidak ya. Ada perempuan-perempuan yang masih mampu untuk mengendalikan hal tersebut sehingga dia selamat tuh dari quarter life crisis. Tapi apakah semua laki-laki selamat? Tidak juga gitu ya. Terutama lelaki yang kemudian dalam proses kepengasuhan sebelumnya, baik oleh kepengasuhan primer waktu masih kecil maupun kepengasuhan oleh lingkungan. Kita kan tidak hanya diasuh oleh orang tua kita ya. Saat kita sudah berinteraksi dengan banyak manusia, kita termasuk dalam tanda kutip diasuh oleh lingkungan. Ya, ada laki-laki yang kemudian diasuh oleh kondisi lingkungan yang toksik. Itu juga bisa para lelaki terkena quarter life crisis gitu ya. Kenapa? Karena lingkungan-lingkungan yang tidak sehat yang ada di sekelilingnya itu membuat dia mengalami quarter life crisis. Baik, lalu apakah ada teknik khusus untuk membantu seseorang mengelola dari dampak negatif itu? Dampak negatif quarter life crisis apa media sosial? Dari media sosial apa nanti akan semakin memperparah gitu? Apakah ada teknik tertentu? Jawabannya tergantung kasusnya. Ya, biasanya kami kalau mendapatkan pertanyaan teknik-teknik tertentu, jawaban yang paling efektif tentu kita harus melihat kasusnya dulu seperti apa secara real.
gitu ya, karena setiap kasus ada manajemen kasus dan ada manajemen treatment. Ya, tipsnya tuh ngikutin manajemen kasusnya, separah apa, model kecanduan dia seperti apa terhadap media sosial, dampak buruk yang dia alami seperti apa, datanya terkumpul, kita bisa menyandingkannya dengan treatment yang tepat. Nah, itu namanya menyelesaikan suatu kasus sesuai dengan manajemennya, kemudian di treatment sesuai dengan kasus yang ada. Tapi kalau mau dibikin global, yang belum tentu ini cocok untuk semua orang, kan namanya juga global ya, setiap kasus kan biasanya punya unifikasinya. Kalau secara global, bagaimana tips and trick menghilangkan dampak negatif? Ya, detoksifikasi, jawaban sederhananya. Detoksifikasi pengaruh negatif dari media sosial. Semacam apa? Puasa dulu dari media sosial. Biasanya akan terjadi reaksi nggak enak. Nggak enak tuh kayak gelisah sendiri gitu, kayak nggak lihat media sosial, kayak gabut, kok nggak tenang, karena biasanya apa HP gitu kan. Nah, tipsnya adalah detox. Yang namanya detox itu misalkan ya, selama sekian waktu kita nggak akan bermedia sosial dulu, walaupun ada ketidaknyamanan di sana. Kayak orang mau lepas dari rokok misalnya, kan kalau nggak ngerokok dulu kan rasanya kayak entah mulutnya pahit, entah ini kok hidup rasanya nggak happy gitu ya, gelisah. Ya ada proses detoksifikasi, jadi tubuh kita mengkoding ulang gitu ya, mengkoding ulang dengan kebiasaan yang baru gitu. Apalagi kalau media sosial sudah terjadi brain rot. Brain rot itu kondisi dimana otak kita tuh kayak senang dengan hal-hal receh gitu ya, terus membahagiakan. Nah, itu bisa kecanduan juga hal-hal gitu. Wah, ini lucu ya, sekali lagi, wah ini unik gitu aja terus gitu ya. Banjir ya, otak kita nanti kebanjiran adrenalin, jadi kebahagiaan kita tuh muncul hanya karena dipicu hal-hal receh dan itu nggak bermanfaat, gitu ya. Jadi nanti kalau pada saatnya kita harus berjuang, rasa bahagia, rasa enjoy itu nggak bisa dirasain. Kenapa? Tubuh kita terlanjur mengkoding sing jenenge bahagia, yang namanya happy, yaitu hanya pada hal-hal receh. Itu berarti dia udah kena dampak negatifnya. Gimana caranya? Detox dari banjir adrenalin. Jadi kalau adrenalin dia terlalu banyak gitu ya, seseorang bisa mengalami kebanjiran itu dari media sosial. Caranya gimana? Ya banjirnya surutin dulu. Caranya gimana? Ya tutup pintunya. Caranya gimana? Hentikan dulu media sosialnya. Nggak nyaman, nggak enak, gelisah, nggak apa-apa. Memang proses detox tuh ada kayak gitu. Sambil seperti itu cari supporting system yang sehat. Cari teman-teman yang lagi sama-sama detox gitu ya. Wah, ternyata nggak ada semua teman saya yang anti media sosial banget gitu ya. Terus gimana? Ya, cari aktivitas yang positif gitu ya. Gabung acara masjid, sibukkan diri pada pengembangan diri. Itu lebih enak. Ya, kok aku nggak enak ya, kok gelisah gitu ya. Baca buku nggak nyaman. Oke. Salah satu yang mudah untuk dilakukan adalah salurkan energi itu lewat olahraga. Jadi kalau udah gelisah, wah ini kok nggak enak ya, tidur nggak enak, ini nggak enak, pengennya masih main HP gitu ya, pergi olahraga gitu ya, keliling kampung gitu ya, lari-lari, jogging gitu ya. Atau kalau misalkan itu terjadi di sore hari atau malam yang nggak mungkin pergi olahraga, ya apa aja gerakan-gerakan sederhana yang bisa untuk melepaskan energi-energi tersimpan gitu ya, biar kita nggak gelisah sama hal-hal yang kemudian sedang kita detox itu. Dan itu need time, nggak bisa sehari dua hari gitu ya, karena dampaknya sudah nempel. Yang namanya nempel, pelepasannya itu butuh waktu. Berapa ya, setiap orang akan butuh waktu yang berbeda-beda untuk proses mendetoksifikasi dari dampak negatifnya TikTok. Termasuk ini kan mendetok kebiasaan ya. Kalau mendetok cara berpikir, oh ini lebih butuh waktu lagi. Standar TikTok, gitu lah ya. Standar itu, kenapa kok kayak gini? Nah ini di TikTok kan jadinya kayak gini. Sampai kami pernah dapat kasus anak SMP naik ke rooftop masjid. Apa yang ditanya sama takmir masjidnya, kenapa kok mau naik ke rooftop masjid gitu ya? Jawabannya apa? Saya habis putus sama pacar saya. Kok putus pacar kok sampai naik ke rooftop masjid, mau ngapain ya? Ini udah gak ada artinya. Kok gak berpikir kayak gitu? Ini kebanyakan, iya di TikTok, walah standar TikTok sebulannya gitu ya. Nah itu berarti yang didetok bukan cuma kebiasaan yang dihentikan, wes masuk terhadap dampak cara berpikir. Nah kalau sudah seperti ini, akan butuh waktu lagi untuk meminimalisir dampak-dampak negatif itu. Ya paling minimal dikurangi interaksinya atau puasa dulu dari media sosial yang negatif, sambil dilihat kita punya dampak pikiran apa dari hasil belajar di media sosial yang negatif ya.
apakah mudah overthinking, apakah kita jadi ikut standar-standar hidup yang sebenarnya ya nggak harus kayak gitulah gitu. Misalkan nikah tuh yang harus di gedung besar, nggak harus dengan kemewahan ya, cukup saya nikahkan dan saya terima, gitu-gitu saja udah cukup. Jadi kita kembalikan pada aslinya hidup itu sebenarnya realnya gimana sih gitu. Nah itu memang need time ketika yang terdampak adalah pikiran dan gaya hidup gitu. Jadi berarti untuk quarter life crisis ini juga bisa memicu untuk menjadi hal negatif. Dan misalnya apabila kita tidak bisa membentengi itu, kita tidak bisa detox dan lain sebagainya, kan ada salah satu berita juga mengatakan bahwa itu bisa menyebabkan bunuh diri dan sebagainya gitu. Itu apakah bagaimana sih biar kita bisa lebih aware dengan itu, biar tidak yang si quarter life crisis ini tidak menjadikan bumerang kita menjadi sampai ke bunuh diri gitu. Iya. Paling mudah adalah kebiasaan untuk mengenali diri. Jadi kalau seseorang itu tidak punya kebiasaan mengenali diri, saya tuh kenapa toh, jarang melakukan itu. Dia sangat mungkin terseret arus tanpa dia sadar. Dia tahu-tahu tuh sudah dikuasai overthinking, sudah berada dalam kondisi putus asa yang luar biasa, tahu-tahu udah kayak gitu. Tapi kalau seseorang tuh aware, dia punya kebiasaan melatih kayak, kok kayaknya hari ini saya tidak lebih enjoy ya dari kemarin, itu dia sadar sama kondisi emosinya. Misalkan hari ini saya lebih bersemangat dari kemarin, dia sadar dengan kondisi semangatnya. Nah, kebiasaan menyadari kondisi dirinya sendiri itu akan membantu seseorang kalau bergeser dari kebiasaannya. Ya, ini kok kayaknya saya udah mulai punya banyak negatif thinking ya, karena sebelumnya nggak kayak gini. Ini kan sadar kan? Iya. Dimulai dari mana? Dia punya kebiasaan. Membangun kebiasaan mengenali diri sendiri. Itu cara yang paling enak, bisa dilakukan everyday, tidak butuh duit, cukup butuh awareness. Kok saya kayaknya beda ya dari kemarin, kenapa? Hari ini saya lebih banyak pengen malas-malasannya, kalau kemarin saya semangat banget. Kenapa ya? Nah, dia mudah mengenali dirinya. Nanti kalau dia mulai, misalkan ya one day dia berada di quarter life crisis, dia lebih peka. Wah ini kok ini orang kebiasaannya seperti ini ya, tidak kebiasaan seperti ini. Ada apa nih gitu ya? Dia akan lebih sadar. Jadi dimulai dari kebiasaan mengenali diri sendiri, emosinya, pikirannya, perilakunya, gitu ya, dan sebagainya. Itu membuat awareness itu bisa lebih naik, apalagi kalau dalam situasi-situasi genting, misal masuk pada badai quarter life crisis. Satu. Terus kedua, untuk meningkatkan awareness biar nggak sampai kepada hal-hal negatif semacam bunuh diri ya, pertemanan itu penting. Dengan siapa kita berteman cukup memberikan dampak gitu ya. Keputusan-keputusan yang kita ambil gitu ya, apakah kita akan menjadi orang yang bertahan atau menyerah begitu saja. Pertemanan yang sehat tentu akan memberikan dampak yang sehat pula. Pertemanan yang toksik ini yang agak ngeri gitu ya. Sehingga biar nggak terlalu parah, bertemanlah dengan orang-orang yang kemudian memberikan dampak positif ya. Anak-anak masjid misalnya, anak-anak pengajian gitu ya. Misalnya gitu ya, walaupun hari ini banyak isu-isu menerpa institusi yang berbasic moralitas kayak masjid dan sebagainya, banyak isu negatif juga ya, tetap harus hati-hati. Tapi secara basically ya, kebaikan itu dekat dengan pemberian manfaat gitu ya. Jadi kita berteman dengan orang-orang baik itu tentu akan memberikan dampak positif insya Allah. Masya Allah. Ustazah, boleh izin tanya, kalau misalnya kita sedang sharing gitu sama teman ya, kita punya motivasi nih, tapi tiba-tiba kalau kita lagi nggak sama teman kita, kadang itu kan kendor motivasi itu. Lalu gimana sih tipsnya agar kalau kita lagi sendiri pun kita ada masalah, kita sendiri, kita nggak punya teman cerita, gimana cara kita menenangin atau meningkatin motivasi kita? Yap. Sebenarnya sebelum bicara bagaimana meningkatkan motivasi kita, kondisi demikian. Kita kalau sama teman-teman yang baik, kita semangat nih. Kalau sama teman-teman, kalau lagi sendirian, lobet lagi gitu ya. Itu menunjukkan, kejadian itu menunjukkan selama ini motivasi kita eksternal, bukan motivasi internal. Jadi sangat wajar kalau pas lagi sendiri kita lobet. Kenapa? Kita hidup dari pengondisian motivasi eksternal. Kenapa seseorang terbentuk kepribadian yang mengandalkan motivasi eksternal? Faktornya sangat banyak, tapi salah satunya adalah
dia lebih mudah semangat kalau ada rewardnya. Misalnya dari kecil ya, ayo sholat nanti dapat hadiah gitu kan. Nah, tanpa disadari itu membentuk kepribadian yang mengandalkan motivasi eksternal gitu. Ayo pengajian di sana rame loh, ada teman-temannya. Kelihatannya kan biasa ya, tapi itu sebenarnya membuat seseorang tuh jadi berpikir bahwa semangat saya tuh ada di hal-hal eksternal gitu. Nah, kita perlu menyadari dulu bahwa oh ternyata saya lebih banyak dikendalikan oleh motivasi eksternal dibandingkan internal. Tentu ini kerapuhannya nyata sekali. Kalau pas sendiri lowbatnya benar-benar lowbat. Ya, saat bersatu berarti itu akan membuka topeng kita yang selama ini kita baik, kita semangat, kita produktif itu ternyata motivasinya masih eksternal. Nah, masih ternyata belum dari diri kita sendiri. Oke, ini fact-nya begitu, faktanya gitu ya. Terus kedua, terima dulu faktanya. Oh iya, ternyata itulah saya gitu ya. Itulah saya yang jiwanya masih sangat bergantung dengan motivasi eksternal. Begitu motivasi eksternal hilang pula semangat kita. Seperti semangat kita tadi dibawa pulang sama teman-teman kita gitu ya. Mereka pergi, semangat kita juga hilang. Terus gimana? Gak apa-apa, terima aja. Inilah saya yang kehidupannya masih banyak dipengaruhi oleh motivasi eksternal. Begitu diterima, kita akan melihat kita apa adanya. Oh iya, ya saya ini masih kayak gini lah. Kalau nggak ada yang nyemangatin, saya nggak bergerak gitu ya. Terus ketiga, tinggal di follow up. Sudah dikenali gitu ya, kemudian diterima. Yang ketiga di follow up. Mau sampai kapan jadi orang-orang yang menggantungkan motivasi eksternal, padahal motivasi eksternal itu silih berganti. Ya enggak? Iya. Ya. Setiap waktu, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Nggak selalu kita berteman sama dia terus, ya kan? Kadang dia pergi, kadang dia datang. Itu harus mengalami apa ya? Kemandirian berpikir, kok hidup saya kok jadi bergantung banget ya sama orang atau sama hal-hal eksternal gitu ya. Sampai kapan mau seperti ini gitu ya. Nah, pertanyaan sampai kapan itu memicu kita untuk merenungkan iya ya, pikir carry lah gitu ya. Nanti kalau dipikir nanti kondisinya sangat mungkin jadi memburuk. Artinya kita semakin kehilangan motivasi internal dan tidak berprogres hidupnya gitu. Sehingga harus bagaimana? Mulai segera dicari. Jadi motivasi internal saya apa ya? Kenapa saya bisa bangkit, saya bisa pulih, saya happy, saya bahagia? Kalau nggak harus ada motivasi eksternal, kira-kira sumbernya apa ya? Nah, pencarian motivasi internal itu baru akan dimulai, yang kemudian tantangannya luar biasa sekali. Ya, tapi kalau sebagai seorang muslim, motivasi internal itu tidak akan pernah pergi dan dia akan selalu abadi. Wujudnya apa? Wujudnya adalah gitu ya. Motivasi internal kita akan lahir dari keadaan kesadaran. Saya ini hanyalah seorang ciptaan ya, yang saya punya limit waktu hidup, dan saya kalau limit waktunya habis dalam keadaan saya seperti ini, terus gimana saya mempertanggungjawabkan hidup saya sama yang masih hidup kan ya gitu ya kan. Jadinya gimana? Ya udah, saya akan coba doing something dari muncul dari hati saya sendiri. Gimana munculin motivasi internal? Satu, berilmu. Ilmu itu akan membuat seseorang ternutrisi hatinya, jadi dia nggak mudah apa istilahnya menggantungkan apa-apa tuh sama orang gitu ya. Kenapa harus bangkit? Kenapa harus baik? Itu bukan karena orang, tapi karena memang ilmu ini yang mengajarkan kita untuk jadi orang baik misalkan gitu. Mulailah jadi orang berilmu, terus mulailah punya kebiasaan untuk merefleksi. Oh, sejauh apa ya saya mengamalkan ilmu ini? Jadi ilmulah yang kemudian akan menjadi sumber motivasi internal kita untuk berubah menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Tapi kalau ilmu, sampai Imam Syafi'i kan mengatakan ya, bertakbirlah 4 kali untuk seorang pemuda yang tidak punya ilmu dan takwa. Takbir 4 kali dalam 1 kali berdiri itu hanya ada pada sholat apa? Takbir itu dalam 1 kali berdiri kan cuma sekali dong kan? Iya. Nah, kalau 4 kali sholat apa? Sholat jenazah. Ya kan, 1 kali berdiri takbir 4 kali. Terus gitu kan? Iya. Makanya kata Imam Syafi'i, bertakbirlah 4 kali untuk seorang pemuda yang tidak ada ilmu dan takwa dalam dirinya, karena hakikatnya dia telah mati. Kalau seorang pemuda tuh nggak ada ilmunya, ya sebenarnya dia tuh nggak ada, ya udah dia udah kehilangan jati dirinya, ya dan dia akan dimakan oleh kehilangan jati diri itu, makin drop. Tapi kalau seseorang itu mulai mendekat pada ilmu, misalkan dia sekarang pada fase tertentu sedang mencari jodoh misalnya ya Mas ya gitu, atau mencari misal pada pemuda-pemuda yang mencari jodoh
gitu ya, atau pada teman-teman yang sedang mencari pekerjaan misalkan begitu, Iya. ya carilah ilmu terkait mencari jodoh yang baik gimana, mencari pekerjaan yang baik gimana. Ilmu itulah yang akan menggerakkan kita secara internal gitu ya, yang kemudian akan mencegah seseorang dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Lalu kalau misalnya nih setelah kita mengalami efek dari kayak tadi kan ditinggal temen tuh, terus kayak ya udahlah nggak apa-apa kayak gitu, let it flow terus tapi kita masih dalam keadaan sedih, itu apakah tidak apa-apa kayak ditinggal temen nih, nggak kajian bareng-bareng lagi, sendiri, tapi kita tuh datang dengan posisi masih yang kayak ini harusnya ada temenku gitu loh Datangnya bagus tapi perasaan itu yang harus direvisi. Tetap datang pengajiannya itu udah bagus, cuman perasaan kok saya ditinggal, kok saya masih bersedih, kesedihan yang terlalu lama itu membahayakan fisik dan mental. Beberapa penyakit kronis kayak gangguan jantung misalnya, itu sangat mungkin muncul dari tekanan hidup yang gak dilepas-lepas. Benci berkepanjangan, sedih berkepanjangan, kecewa berkepanjangan. Yang keserang gak cuma mentalnya, tapi fisik-fisiknya seseorang bisa terserang hal-hal yang mempengaruhi imunitas fisiknya. Sehingga datang pengajiannya udah bagus, tapi perasaan kok saya ditinggal, kok saya sendiri, kok saya sepi, itu yang harus segera direvisi. Gitu. Perginya satu orang dalam kehidupan kita, sangat mungkin Allah mendatangkan 1000 orang berikutnya untuk menghibur kita. Iya kan? Iya. Memang kalau dalam Islam ya, kesehatan mental itu pusatnya tuh bukan antara kita dan manusia. Kalau kita menggantungkan bahagia pada manusia pergi, manusia meninggal, sedihnya nggak terkira-kira, iya kan? Iya. Karena menggantungkan bahagia pada manusia. Nah, sandarannya harus diubah. Kalau sandarannya adalah Allah, perginya manusia, Allah masih sangat mampu menghadirkan ribuan manusia lain untuk menghibur kita. Ya kan? Iya, gitulah kira-kira. Sudah. Ada lagi? Baik jazakillahu khair atas banyak sekali ilmunya yang hari ini diberikan. Semoga teman-teman bisa meresapi, lalu juga bisa melaksanakan apa nih tips-tips untuk menjaga diri kita dan menyadari bahwa diri ini adalah yang harus bersandar kepada Allah. Kita adalah seorang hamba dan selalu libatkan Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.